Halo guys, balik lagi dengan gue Hasbi dan ya kali ini di tangan gue ada produk baru dari Oppo nih, yaitu Oppo A5 Pro yang 5G. Ya, oke, langsung kita bahas aja. Kita bahas dari desainnya dulu ya. Untuk gue sih ya desainnya ini gue cukup suka karena terlihat ya simple dan cukup elegan ya. Apalagi di ring kameranya ada list-list bautnya gitu. Ini cukup menarik sih ya. Dan, nah, ngomong-ngomong soal kamera, pertama kita bahas dari kamera belakang dulu ya. Ini, kalau lu lihat, lensanya ada dua. Tapi, ya, yang satu ya TTA ada ya. Seperti yang, ya udah lu tau lah. Ini cuma ada satu yang berfungsi. Yaitu lensa utama 50 megapiksel dan ini lensa keduanya cuma 2 megapiksel. Itu juga bukan buat makro, cuma buat depth. Jadi ya, ada nggak ada kayaknya nggak ngaruh sih sebenarnya. Oke, dan kita ke layar depannya ya. Ini layarnya cukup lebar ya. Ada di 6,67 inch. Tapi ini nih kelemahannya resolusinya cuman HD plus aja. HD ya. Nah, apalagi dia cuma pakai IPS. Jadi SD, IPS, ya udah lah ya. Mungkin itu yang dikejar dari Oppo ini. Nah, lu belum tahu kan? Ini Oppo, ya seperti HP Oppo yang pada umumnya tahan banting ya guys ya. Jadi ya udahlah, makanya dikasihnya IPS biar makin tahan banting. Wih, berubah-berubah nih. Oke, balik lagi ke bagian depan tadi. Ini ada satu lensa kamera depan yang resolusinya ya udahlah, cuman ya kayak biasa lah, cuman 8 megapiksel doang. Bagus atau enggak? Mungkin langsung gue tunjukin kali ya untuk hasil kamera dari Oppo A5 Pro 5G ini. Sebagai berikut. Oke, ini adalah contoh perekaman dari kamera depan si Oppo A5 Pro yang 5G dengan resolusi 1080 30 fps dengan cuaca dengan lampu yang proper seperti ini. Bagaimana untuk cerahnya dan juga suara gua apakah terdengar dengan jelas, dan kita coba sedikit lari. Bagaimana untuk goncangannya? Buat ngevlog lumayan kayaknya kalau menurut gua. Jadi bagaimana tanggapannya menurut kalian? Nah, kali ini adalah perekaman dari Oppo A5 Pro 5G dengan resolusi up to 1080 60 fps. Kita lihat sebagaimana smoothnya ini. Yuk kita coba lari. Terus coba lagi muter. Cukup smooth ya kalau gue bilang tuh. Coba lagi. Kita coba lari lagi. Muter, balik lagi. Kita coba lari lagi. Oke. Ya, pokoknya seperti itu untuk dari Oppo A5 Pro 5G dengan kamera belakang up to 1080 60 fps. Oke, untuk performa dia pakai Dimensity 6300. Ya, itu nggak jelek-jelek banget lah ya. Tapi ini nih yang gua agak bingung. 6300 kalau lu tahu harganya dia di kisaran 4 jutaan. Menurut gue ya gimana ya? Worth it, gak worth it sih. Gue takut nih ngomong di Oppo Gallery soalnya pelan-pelan ya guys ya. Dan yang gue pegang ini RAM-nya 8256. Itu yang bukan yang tertinggi ya, karena dia ada versi tertingginya di 12256. Oke sih. Dan ya, seperti yang gue mention tadi, HP ini HP yang tahan banting karena dia udah punya sertifikat militer dan dia juga udah punya IP6869, yang mana ya lu mau semprot-semprot pakai air dengan tekanan tinggi itu oke banget sih. Tapi yang gue bingung, wah ini kayaknya HP tempur banget nih. Kalau lu lihat nih pinggirannya,
Udah lumayan banyak bonyok-bonyok nih. Udah dites berapa kali jatuh nih. Cuman kita coba kali ya. Oke, sip. Gue takut. Lagi dong. Gimana dibanding? Disuruh pakai cover. Takut juga. Cover berarti harus lebih tinggi dong. Lagi ya. Oke, aman sih. Kalau kalau Oppo sih gue nggak ada khawatir lah ya kalau buat dibanting-banting dari seri A60-nya aja itu udah oke banget buat banting-banting apalagi yang versi di atasnya ini. Dan ya, kayaknya handphone segitu aja ya. Karena cuman kasih pinjem bentaran doang. Ini juga gue minta nih ke orang Oppo tadi. Jadi ya, menurut lo gimana nih soal HP ini? Yang punya kelebihan di IP6869 sama ya tadi, banting-banting, tapi ya chipsetnya pakai 6300. Kalau 6300 menurut gue sih nggak jelek-jelek banget ya, karena kalau dibandingin itu tuh setara sama 4 Gen 1 dan kebetulan gue juga pernah, nih gue pakai 4 Gen 1 di Dua. Vivo. Oh, sorry. 4 Gen 2. Ini sama, dia setara kalau untuk performa karena di atas kertas Antutunya kurang lebih sama sih di 400 ribuan. Jadi kalau lu punya budget 4 juta disuruh milih ini, kalau gue sih ya oke-oke aja ya. Selagi lu butuh ya tadi ketahanan bantingnya sama ya anti air ya. Ya, ini cocok gak cocok sih buat ojol. Tapi ojol mana yang punya 4 juta ya? Oh, mungkin orang-orang yang ada di tambang atau di kontraktor itu sih oke. Mungkin itu sih targetnya. Dan ya, mungkin itu aja first impresi gue soal hands-on HP ini. Kalau menurut lo gimana? Lo punya budget 4 jutaan, disuruh beli HP ini. Kalau gue sih ya oke-oke aja ya, selagi ya itu tadi, lo butuh. Kalau enggak ya, tapi kayaknya ini sama deh. 4 jutaan juga. Jadi ya sama aja. Dengan performa yang sama, tapi bedanya yang ini nggak tahan banting. Ini udah lecet. Ini kagak. Jadi ya, segitu aja video singkatnya. Ya, kalau lu ada pertanyaan atau ada komentar soal HP ini, langsung aja tinggalin di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share kalau bermanfaat. Kalau enggak, ya udahlah. Sekian, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Lagi.